Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah yang berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Kami boleh ada lagi semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dunia ini jahat, mengapa Tuhan izinkan kita ada di dunia? Mengapa kita tidak diambil saja oleh Tuhan dan disingkirkan dari dunia ini agar kita tidak mengalami kejahatan? Atau sebaliknya, mengapa orang-orang yang jahat tidak disingkirkan Tuhan dari dunia ini? Hal ini mungkin pernah atau sedang menjadi pertanyaan kita. Kita memikirkan soal alasan di balik eksistensi kita di bumi ini yang penuh dengan ancaman dan yang telah rusak karena dosa. Dan mungkin kita juga mempertanyakan mengenai eksistensi orang-orang jahat yang dibiarkan tetap ada. Dalam Yohanes 17 ayat 15 ini tertulis, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Di sini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk melindungi orang-orang yang percaya kepadanya dari segala kejahatan dunia. Bagian besar dari doa Tuhan Yesus dalam pasal ini, kalau kita perhatikan, bukanlah doa dari seorang manusia biasa, tapi doa dari seorang pribadi Allah sendiri, karena ada banyak kata-kata yang tidak dapat diucapkan oleh manusia biasa. Pribadi Kristus adalah pribadi yang istimewa. Ia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam agung kita yang sempurna. Dia adalah imam besar agung yang menggantikan peranan imam biasa. Ia membela dan menaikkan doa syafaat yang penuh dengan kuasa bagi kita. Apa yang tertulis dalam ayat ini menunjukkan tentang perhatian dan kasih Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya berdoa, tapi ia secara aktif menyertai dan melindungi kita. Dia memegang kita dalam tangannya. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita sampai kesudahan zaman. Aspek yang paling sulit dari iman kita pada Kristus adalah bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada masalah dalam hidup kita, tidak akan ada kesulitan atau aniaya atau penderitaan. Tapi Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia akan menyertai kita dalam segala keadaan, dalam kesulitan atau penderitaan, dan Ia akan melindungi kita dari yang jahat. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Lalu kembali kepada pertanyaan yang tadi, mengapa kita dibiarkan ada di dalam dunia yang jahat ini? Mengapa kita menjadi bagaikan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala? Di antara berbagai alasan yang ada, salah satunya adalah karena Tuhan mau supaya kita menjadi saksi-saksinya yang hidup, yang bercahaya di dalam kegelapan ini, menjadi alat dan saluran suara Tuhan kepada orang-orang yang masih terhilang, agar supaya mereka diselamatkan. Mengenai mengapa banyak orang jahat yang dibiarkan Tuhan tetap eksis, jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi setiap orang dan Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Itu sebabnya Ia memberikan waktu kemurahan
kepada semua orang untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan yang daripadanya. Nanti bila waktunya sudah genap, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Tuhan akan menyingkirkan dan menghukum orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita hidup dan ada di dunia yang jahat ini, Tuhan berjanji untuk menjaga kita dan melindungi kita dari segala yang jahat. Ia memegang kita dalam tangannya yang penuh kuasa. Dan dalam durasi eksistensi kita di dunia ini, Tuhan mau agar kita mengambil peranan yang aktif untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan namanya, agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan diubahkan serta mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian akan tujuan dari eksistensi kami di dunia ini. Di tengah-tengah kegelapan yang pekat karena dosa dan kejahatan yang ada di dunia ini, di tengah-tengah berbagai ancaman dan bahaya, Tuhan mau agar kami menjadi terang, menjadi alat-Mu untuk membawa banyak orang datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami tidak sendirian, kami tidak dibiarkan, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan dan perlindungan, sehingga kami mampu untuk terus ada dalam kasih karunia Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, agar setiap apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.